Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum mazalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Novitasari, mahasiswa dari Universitas Al-Wasiyah Medan, semester 4, Prodi Matematika, NPM 1806030012, dosen pengampun Ibu Risna Mirabellah MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistik Dasar yang berjudul Uji hipotensi dua arah. Definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Pasangan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif atau H1. Lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. 3. Yaitu bentuk rumusan hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Pertama, seberapa tinggi produktivitas alat mesin bubut? Kedua, berapa lama umur teknis alat mesin bubut? Rumusan hipotesis. Produktivitas mesin bubut mencapai 1000 produksi. Umur teknisi alat mesin bubut mencapai 5 tahun. Yang kedua, yaitu hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif, yaitu apakah ada perbedaan produktivitas mesin bubut di Situbondo dan di Probolinggo? Kedua, apakah dan ada perbedaan efektivitas trawl dan cantrang? Rumusan hipotesis. Tidak terdapat perbedaan produktivitas padi di Situbondo dan Probolinggo. H0 bagi M1 sama dengan M2. HA bagi M1 pangkat 1 M2. Efektivitas trawl tidak berbeda dibandingkan cantrang. HO bagi M1 sama dengan 2. HA bagi M1 pangkat 1 M2. Ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif yaitu apakah ada hubungan antara jumlah ulir pada silinder tembaga dengan hasil produksi? Kedua, apakah ada pengaruh penambahan jumlah ulir pada silinder tembaga terhadap kualitas hasil produksi? Rumusan hipotesisnya yaitu tidak ada hubungan antara jumlah ulir pada silinder dengan hasil produksi. H0 bagi R sama dengan 0. HA bagi R pangkat 1, 0. Kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ulir pada silinder tembaga terhadap kualitas hasil produksi, yaitu H0 bagi R sama dengan 0, H2 bagi R pangkat 1, 0. Ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Keempat, hipotesis harus dapat diuji. Kelima, hipotesis harus sederhana. 6. Hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Prosedur pengujian hipotesis. 1. Menentukan formula hipotesis. A. Hipotesis 0, yaitu H0. Dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis
hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak. B. Hipotesis alternatif. Tandingan atau HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tanding hipotesis 0 bentuk HA terdiri atas H0 bagi Q sama dengan QO, HA bagi Q lebih besar QO, HA bagi Q lebih kecil QO, HA bagi Q tidak sama dengan QO. Contoh soal uji dua arah. Populasi balok kayu jati pada sebuah pabrik memiliki panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun berprofesi, konsumen meragukan panjang blok kayu jati tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 balok kayu jati dengan panjang yang berbeda-beda dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang balok kayu jati yang dihasilkan sama dengan 80 cm pada taraf signifikan 5%? Bahan soal. Diketahui N sama dengan 100, A sama dengan 5%, MO sama dengan 80 cm, S sama dengan 7 cm, dan X sama dengan 83 cm. A. Formula hipotesis. HO bagi M sama dengan 80, HA bagi M tidak sama dengan 80. B. Taraf nyata dan nilai Z tabel. A sama dengan 5%. Berarti ZA per 2 sama dengan 1,96. Itu adalah uji dua arah. Cek kriteria pengujiannya. HO diterima jika min 1,96 lebih kecil ZO lebih kecil 1,96. HO ditolak jika ZO lebih besar dari 1,96 atau ZO lebih kecil dari min 1,96. D. Uji statistik. ZO sama dengan 83 kurang 80 per 7 per 1001 per 2 sama dengan 4,29. Maka ZO lebih besar 1,96. Berarti HO ditolak. Kesimpulan. Nilai uji Z 4,29 ternyata berada pada daerah yang menolak HO. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis di atas tidak memiliki cukup bukti bahwa rata-rata panjang balok kayu jati yang dihasilkan tidak sama dengan 80 cm.